kiper FC Augsburg yang bermain di Bundesliga 2024-2025, Daniel Klein, tertarik memperkuat timnas Indonesia. Bahkan kiper 23 tahun ini siap mengikuti seleksi untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Jika kesempatan itu datang, saya pasti tertarik. Sebuah kehormatan mewakili negara ibu saya bahkan terbuka untuk mengikuti seleksi terlebih dulu untuk menunjukkan kemampuan saya kepada timnas Indonesia, kata Daniel Klein. Dalam pengakuan Daniel Klein, orang kepercayaan PSSI dalam mengurus pemain keturunan Fardi Bakdim sempat menghubunginya. Namun, belum ada tindak lanjutnya lagi. Daniel Klein merupakan kiper berdarah Indonesia-Jerman. Darah Indonesia yang dimiliki Daniel Klein berasal dari sang ibu yang berasal dari Bali. Setelah mengemban ilmu di Akademi Hoffenheim sampai Hoffenheim II, Daniel Klein diboyong FC Augsburg pada bursa transfer musim panas 2021. Namun, Daniel Klein belum mendapat kesempatan tampil bersama tim utama. Ia tercatat baru dipercaya tampil di tim kedua Augsburg yang mentas di Liga 4 Jerman. Mengutip dari Transfermarkt, Daniel Klein sudah 20 kali mentas bersama FC Augsburg II. Musim lalu, Daniel Klein dipinjamkan FC Augsburg ke klub Liga 3 Jerman, SV Sandhausen. Sepanjang musim lalu, Daniel Klein tampil 8 kali bersama SV Sandhausen. Karena itu, menarik menanti jika PSSI mendekati Daniel Klein. Baru berusia 23 tahun, Daniel Klein bisa menjadi pesaing sepadan bagi kiper utama timnas Indonesia yang bermain untuk FC Dallas, Maarten Paes. Shin Tae-yong sepertinya menyisakan satu tempat untuk Kevin Dix dalam skuad timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi pada FIFA Matchday November 2024 ini. Pasalnya, Kevin Dix akan segera merampungkan proses naturalisasinya, sementara Shin Tae-yong dalam pernyataan terbarunya mengaku akan memanggil 28 pemain untuk lawan Jepang dan Arab Saudi. Padahal dalam rilis resmi timnas Indonesia, baru 27 pemain yang telah dipanggil. Itu artinya kurang satu pemain lagi yang belum dipanggil. Shin Tae-yong memastikan pemain yang dimaksud bukan Asnawi Mangkualam yang baru sembuh dari cedera hamstring. Saya akan memanggil 27-28 pemain. Mungkin agak sedikit terlambat datangnya, kata Shin Tae-yong. Indikasi Shin Tae-yong menyisakan satu tempat untuk Kevin Dix makin terasa, karena PSSI juga merencanakan sang pemain mengambil sumpah pada 7 November kemarin. Kabarnya, staf Kemenkumham sudah berangkat ke Denmark untuk pengambilan sumpah WNI Kevin Dix setelah proses naturalisasinya disetujui DPR RI. Akan tetapi nampaknya sumpah WNI Kevin Dix mundur sehari menjadi hari ini. Hal ini dikarenakan Kevin Dix baru selesai bertanding lawan Istanbul Başakşehir di ajang UEFA Conference League pada Kamis malam. Ole Romeni tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi sebagai WNA. Rumor ini mencuat setelah anggota Komisi 13 DPR RI, Jamaluddin Idam, yang mengikuti rapat proses naturalisasi Kevin Dix, diwawancarai salah satu televisi nasional. Dalam wawancara itu, Jamaluddin Idam mengatakan Ole Romeni sebagai pemain selanjutnya yang akan menjalani proses naturalisasi setelah Kevin Dix. Saya rasa kita punya Ole Romeni. Ia merupakan striker mumpuni yang bisa menjadi harapan timnas Indonesia dalam waktu dekat, kata Jamaluddin. Akun yang membocorkan kedatangan Mace Hilgers dan Eliano Reinders ke Indonesia Nusantara Ballers juga sudah memberi kode. Akun ini membagikan foto Ole Gunnar Solskjaer yang memeluk Harry Maguire di unggahan terbarunya. Disinyalir, itu merupakan kode Ole Romeni segera merapat ke Indonesia. Nama Ole Gunnar Solskjaer diprediksi merujuk kepada Ole Romeni. Jika kabar di atas benar adanya tentu membahagiakan bagi pencinta sepak bola tanah air. Sebab, tenaga Ole Romeni sudah bisa digunakan saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia dan menjamu Bahrain di matchday ke-7 dan ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Ole Romeni diprediksi dapat menambah daya gedor timnas Indonesia. Musim ini bersama FC Utrecht, Ole Romeni telah mengemas 2 gol dari 9 laga Eredivisie.
2042 sampai 2025. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memuji penampilan dua bek andalannya, Jay Idzes dan Rizky Ridho, yang baru-baru ini menunjukkan performa gemilang bersama klub mereka masing-masing. Idzes, yang bermain untuk Venezia di Serie A Italia, berhasil mencuri perhatian meskipun timnya harus kalah 0-1 dari Inter Milan. Bek tengah ini mampu menciptakan satu umpan kunci pada menit ke-40 yang hampir berbuah gol untuk Venezia. Sayangnya, rekan Idzes gagal memanfaatkan peluang tersebut setelah tembakan mereka ditepis oleh kiper Inter. Beberapa hari kemudian, Rizky Ridho tampil menonjol ketika membantu Persija Jakarta mengalahkan Madura United dengan skor 4-1. Kapten Macan Kemayoran ini menyumbangkan assist untuk gol pembuka yang dicetak Gustavo Almeida pada menit ke-20. Seperti halnya Idzes, Ridho memulai serangan dengan overlapping dan mengirim umpan terukur dari sisi kanan yang sukses dimanfaatkan rekannya. Sebagai pemain timnas, mereka harus menunjukkan performa terbaik di klub masing-masing. Sebagai pelatih timnas, saya tentu senang jika mereka tampil bagus di klub, kata Shin. Shin juga menyampaikan bahwa ia memantau langsung penampilan Idzes dan Ridho dalam pertandingan klub mereka melalui rekaman video. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat kelima klasemen grup C dengan 3 poin dari 4 laga. Indonesia meraih poin tersebut melalui hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, serta 1 kekalahan dari Cina. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Kevin Dix akan mengambil sumpah WNI di KBRI Copenhagen, Denmark. Dia dipersiapkan untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangemanan telah mengetahui kabar tersebut berdasar pernyataan petinggi PSSI baru-baru ini, setelah proses naturalisasi Kevin Dix disetujui Komisi X DPR. Hari ini dikabarkan Kevin Dix akan diambil sumpah di Copenhagen, kata Roni. Pemain klub Denmark FC Copenhagen itu diharapkan segera memperkuat Timnas Indonesia setelah dilakukan pengambilan sumpah WNI, sehingga namanya bisa disetorkan ke AFC. Menurutnya, peluang Kevin Dix bisa diturunkan bermain lawan Timnas Jepang terbuka jika proses administrasi bisa cepat rampung. Kehadirannya bakal menyedot perhatian supporter skuad Garuda. Namun, pernyataan petinggi PSSI memperkirakan Kevin Dix bisa tampil ketika lawan Timnas Arab Saudi pada 19 November 2024 di SUGBK, Senayan, Jakarta. Dalam upaya memperkuat Timnas Indonesia, PSSI terus melanjutkan proyek naturalisasi dengan fokus pada posisi striker. Posisi penyerang memang menjadi perhatian khusus karena Timnas Indonesia masih mengalami kesulitan dalam mencetak gol. Menurut Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, pihaknya kini tengah mencari sosok striker naturalisasi yang bisa diandalkan. Striker kita masih dalam proses, kata Yunus. Ada 2 nama kandidat yang sedang menjadi sorotan, yaitu Ole Romeni dan Mauro Zylstra. Keduanya diharapkan dapat segera menjalani proses naturalisasi dan bergabung ke Timnas Indonesia. Ole Romeni adalah pemain asal FC Utrecht yang menjadi salah satu target naturalisasi PSSI. Ole juga sudah saling follow dengan Erick Thohir di Instagram. Ia memiliki garis keturunan Indonesia melalui neneknya yang berasal dari Sumatera Utara. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar, Ole Romeni diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi lini depan Timnas Indonesia. Kandidat kedua adalah Mauro Zylstra, penyerang muda berdarah Bandung Belanda yang saat ini memperkuat Volendam U21. Ia dikabarkan bahkan telah mengirimkan berkas-berkas terkait proses naturalisasinya ke PSSI, menunjukkan keseriusannya untuk membela Timnas Indonesia. Skill serta ketajamannya di depan gawang membuatnya menjadi kandidat yang menjanjikan untuk memperkuat lini serang Timnas Indonesia di masa depan. Dengan adanya 2 kandidat yang memiliki potensi tinggi ini, para penggemar sepak bola Indonesia berharap salah satu atau bahkan keduanya bisa segera merampungkan proses naturalisasi. Striker yang mumpuni diharapkan mampu memperbaiki produktivitas gol Timnas Indonesia, terutama dalam menargetkan lolos Piala Dunia 2026.